Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai kemajuan iptek pada masa Orde Baru. Tentunya dalam sejarah kita tidak bisa memutuskan rantai waktu begitu saja. Kemajuan yang kita rasakan saat ini di Indonesia tentunya ada kontribusi dari rezim sebelumnya. Meskipun juga rezim sebelumnya banyak catatan, tapi kita akan melihat bagaimana sih rezim ini mengapresiasi ilmu pengetahuan, sehingga pada masa ini memang kita harus mengakui jujur banyak sekali penemuan-penemuan penting yang dihasilkan putra bangsa yang cukup diapresiasi oleh pemerintah sehingga mengharumkan nama Indonesia dalam kancah dunia internasional. Simak terus sampai selesai, jangan di skip-skip. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahan Orde Baru, rezim ini memang berusaha keras memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan basis kekuatan untuk mempersiapkan Indonesia melakukan proses lepas landas menuju abad 21. Jadi memang Orde Baru memiliki tahapan-tahapan ya dalam pembangunannya. Kalau kalian menengok sejarah, ada pelita 1, pelita 2, sampai dengan pelita 6. Nah, untuk mempersiapkan proses lepas landas, Orde Baru sangat gencar ya menggiatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi memang Orde Baru ini sangat gencar mempersiapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna untuk mempersiapkan Indonesia lepas landas. Meskipun kemudian pada tahun 1997 bukan lepas landas ya, Indonesia justru malah mengalami krisis sehingga rencana lepas landasnya itu tidak terwujudkan. Yang pertama, IPTN atau PT Dirgantara Indonesia. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN didirikan di Jakarta pada tanggal 23 April 1976, tapi pusatnya di Bandung. IPTN adalah satu-satunya industri yang menghasilkan pesawat terbang di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sebelumnya IPTN bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang dipimpin oleh B.J. Habibie pada tahun 1985. Namanya kemudian berubah menjadi IPTN. Pada tanggal 11 Oktober 1985, namanya menjadi IPTN. Pada tahun 2000, IPTN mengalami restrukturisasi pada 24 Agustus 2004. Sejak saat itu, IPTN berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Ya, bayangkan, jadi tahun 70-an aja Indonesia sudah berhasil bikin pesawat terbang ya, atau industri pesawat terbang. Tentunya Indonesia sangat mungkin dan sangat bisa memproduksi teknologi-teknologi di bawah pesawat terbang ya, seperti motor dan mobil ya. Namun demikian, sampai saat ini kan kita belum menjadi negara yang berhasil memproduksi secara massal ya teknologi buatan Indonesia sendiri. Namun fakta sejarah menunjukkan memang Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi pesawat terbang sendiri. Teknologi selanjutnya yang tidak kalah penting juga, ini adalah hasil penemuan dari putra bangsa dan ini sudah dipakai di seluruh dunia ya, adalah teknik konstruksi sosrobahu. Jadi pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1980-an, Jakarta mengalami permasalahan kemacetan lalu lintas yang parah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Orde Baru berencana membangun jalan layang dari Cawang sampai Tanjung Priok. Jalan layang ini dibangun di atas Jalan Ahmad Yani. Akhirnya persoalan tersebut dipecahkan ya oleh seorang insinyur ya, Cokordara Kasukawati. Dia menemukan sebuah teknik bagaimana caranya membangun jalan layang namun juga tidak mengganggu lalu lintas yang ada di sekitarnya. Ya, dikenal dengan teknik konstruksi sosrobahu. Jadi dari namanya memang sosrobahu ini diambil dari nama tokoh wayang ya dalam cerita Mahabharata. Jadi pada mulanya memang teknik ini disebut landasan putar bebas hambatan LPBH. Presiden Soeharto kemudian memberi nama sosrobahu. Teknik sosrobahu adalah teknik konstruksi untuk memutar bahu dengan beton jalan layang. Melalui teknik ini, dengan jalan layang sejajar dengan jalan di bawahnya.
lalu diputar 90 derajat sehingga pembangunannya tidak mengganggu arus lalu lintas. Kalau kalian pergi ke kota-kota besar atau Jakarta ya, mungkin kalian pernah melihat jalan layang yang sedang dibangun menggunakan teknik sosro bahu ini. Dan ini memang adalah penemuan yang berasal dari Indonesia, putra Indonesia, dan sudah dipatenkan di beberapa negara. Cukup membanggakan penemuan ini sehingga nama Indonesia berkibar ya di dunia internasional. Nah, untuk selengkapnya kalian mungkin bisa menyaksikan video berikut ini. Teknologi selanjutnya yang dikembangkan di Indonesia adalah teknologi galangan kapal yang diberi nama Marina. Teknologi galangan kapal ini kemudian berubah menjadi sebuah perusahaan yang memang pada mulanya didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, perusahaan ini berubah menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini menjadi Panataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, pemerintah mengubah status perusahaan ini dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas. PT PAL Indonesia berada di ujung Surabaya dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan. Kemampuan rancang bangun yang tinggi dan kualitas PT PAL telah diakui oleh dunia internasional. Kapal-kapal produksi PT PAL telah melayari perairan di seluruh dunia. Teknologi selanjutnya adalah Indonesia mendirikan pabrik senjata yang dikenal dengan PT Pindad. PT Pindad sudah berdiri sejak tahun 1808. Pada awalnya berupa bengkel peralatan militer di Surabaya dengan nama Artillery Konstruksi Winkel (ACW). Bengkel ini kemudian berkembang menjadi sebuah pabrik dan mengalami perubahan pengelola. Pabrik ini pun dipindahkan ke Bandung pada tahun 1923. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda menyerahkan pabrik ini kepada pemerintah Indonesia. Namanya pun berganti menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM), berlokasi di Kiara Condong, Bandung. Pabrik ini kemudian dikelola oleh Angkatan Darat menjadi Industri Peralatan Militer Angkatan Darat (Indad). Berubah statusnya menjadi BUMN dengan nama PT Pindad Persero pada tanggal 29 April 1983. PT Pindad bergerak di bidang produk militer dan produk komersial. Kegiatan perusahaan mencangkup desain dan pengembangan, rekayasa, perakitan, dan pabrikan, serta perawatan. Ya, demikianlah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Orde Baru. Banyak sekali ya yang dihasilkan, penemuan dan inovasi yang dilakukan pada masa ini yang tentunya sangat berharga bagi era saat ini. Semoga materi ini memberikan wawasan kepada siapapun yang melihatnya. Semoga ke depan ketika kelak menjadi pemimpin tetap ya mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi anak bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.